Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi. Saya mahasiswa Universitas Esa Unggul dengan jurusan Teknik Industri dengan nomor induk mahasiswa 20200201101. Dengan adanya saya di sini, saya ingin mempresentasikan makalah bahasa Indonesia dengan judul penulisan laporan. Latar belakang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan adalah tulisan panjang berisi kejadian berikut persoalannya. Berdasarkan pengamat sendiri yang disusun secara resmi sampai sedetail-detailnya, menurut Slamet Suseno dalam bukunya yang berjudul Teknik Penulisan Ilmiah Populer, laporan berarti cara penulisan penyampaian informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Jadi, laporan hasil pengamatan dapat kita artikan sebagai tulisan yang membuat informasi mengenai kegiatan pengamat politik terhadap objek tertentu yang dibuat oleh penulis hubung dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lanjutan. Sebuah laporan disusun apabila seseorang mendapatkan tugas untuk melakukan suatu kegiatan. Isi laporan ialah semua fakta yang didapatkan pada saat melakukan kegiatan. Pendapat kita selaku si pelapor tidak dibaurkan dengan isi laporan, melainkan tempatkan pada bagian saran. Jadi laporan merupakan salah satu alat yang resmi untuk menyampaikan informasi. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian laporan? 2. Apa fungsi laporan? 3. Apa saja ciri-ciri laporan? 4. Apa saja jenis-jenis laporan? 5. Bagaimana sistematika penyusunan laporan? 6. Apa saja pokok-pokok bagian laporan? Dan 7. Bagaimana contoh format laporan pekerjaan? 8. Bagaimana contoh format laporan penelitian? Bab 2. Pembahasan. Pengertian laporan dan fungsi laporan. Menurut Wiyamartaya, penulisan laporan adalah penyampaian informasi yang bersifat faktual tentang sesuatu dari suatu pihak ke pihak yang lain. Dengan kata lain, penulisan laporan menyangkut 3 hal, yaitu apa yang dilaporkan, siapa yang melaporkan, kepada siapa melaporkan. Itu disampaikan laporan adalah suatu bentuk penyajian informasi yang berdasarkan fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan terhadap informasi tersebut. Fungsi laporan merupakan alat komunikasi dalam suatu organisasi untuk menyampaikan data-data fakta secara rinci. Menurut Pratiwi, ada 3 fungsi laporan. Yang pertama, alat komunikasi, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Bahan pengambilan keputusan, alat pembina kerjasama. Lanjut, ciri-ciri laporan dan jenis laporan. Ciri-ciri laporan itu terbagi menjadi bahasa formal, objektif, sistematis, pembacanya tertentu, dibuat atas permintaan, logis, dan tepat waktu. Jenis laporan. Laporan berdasarkan waktu, laporan berdasarkan cara penyampaian, laporan berdasarkan bentuk, laporan berdasarkan sifat penyajian, laporan berdasarkan maksud penyampaian. Sistematika penyusunan laporan dan pokok-pokok bagian laporan. Sistematika penyusunan laporan yaitu menganalisa masalah, merencanakan penanganan masalah, menyelidiki masalah, menyusun produk, membenahi dan menyiapkan produk, pokok-pokok bagian laporan, pendahuluan, batang tubuh laporan, kesimpulan, saran, dan lampiran. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, laporan adalah alat komunikasi organisasi untuk menyampaikan informasi yang bersifat faktual secara rinci dari satu pihak ke pihak lain. Bahasa yang digunakan dalam membuat laporan haruslah memakai bahasa formal, jelas, baik, dan juga harus teratur. Pernyataan dalam laporan harus berdasarkan pada fakta atau kenyataan. Penulisan judul atau subjudul disusun dengan tertaut dengan perencanaan yang baik. Jenis laporan dapat ditinjau dari beberapa hal. Saran yang saya berikan dalam membuat laporan adalah kita menambah dan membuat laporan dengan benar dan mudah dipahami, karena salah satu dokumen yang dapat digunakan untuk bahas tadi dan bahan untuk berbanding penelitian dan sebagainya. Oke, terima kasih. Itu saran makalah dari saya. Apabila ada salah tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.